Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 8 akan memaparkan materi tentang model transportasi dan model optimasi jaringan. Yang pertama itu ada masalah transportasi. Masalah transportasi adalah suatu masalah dalam pemrograman linear yang berkaitan dengan pendistribusian suatu komoditas dari sekelompok pusat pasokan yang disebut sumber atau source ke sekelompok pusat penerima yang disebut tujuan atau destination dengan cara yang meminimalkan total biaya distribusi. Masalah ini berfokus pada identifikasi solusi optimal untuk transportasi dan alokasi sumber daya ke berbagai tujuan, serta dari satu lokasi ke lokasi lain sambil menjaga pengeluaran seminimal mungkin. Jadi ada perumusan masalah transportasi. Misalkan sebuah perusahaan memiliki M gudang dan N gerai retail. Sebuah produk akan dikirim dari gudang ke gerai. Setiap gudang memiliki tingkat pasokan tertentu, dan setiap gerai memiliki tingkat permintaan tertentu. Kita juga diberikan biaya transportasi antara setiap pasangan gudang dan gerai. Dan biaya ini diasumsikan bersifat linear, dengan tujuan untuk menentukan skema transportasi optimal antara gudang dan gerai dengan mempertimbangkan batasan pasokan dan permintaan. Di situ variabelnya di sini ada SI atau yaitu total pasokan produk dari gudang. Ya, SI itu supply, di mana I-nya itu 1, 2 sampai M. Dan D di sini adalah destination, total permintaan produk pada gerai J, di mana J-nya itu 1, 2 sampai N. Selanjutnya ada CIJ. CIJ itu adalah cost, yaitu biaya pengiriman satu unit produk dari gudang I ke J, di mana I dan J-nya itu 1 sampai 2 dan seterusnya. Selanjutnya ada variabel keputusan. Skema transportasi adalah spesifikasi lengkap tentang berapa banyak unit produk yang harus dikirim dari setiap gudang ke setiap gerai. Oleh karena itu, variabel keputusannya adalah XIJ, yaitu jumlah unit yang dikirim dari gudang I ke gerai J. Lalu ada the feasible solution, yaitu solusi layak. Masalah transportasi memiliki solusi layak jika dan hanya jika sigma SI sama dengan sigma DJ. Lalu ada tabel parameter untuk masalah transportasi. Di sini ada destinasinya ini D1, D2 sampai DN. Lalu ada source-nya ini 1, S2 sampai SM. Di sini ada demand atau permintaan D1, D2, D kecil 2, D kecil M. Lalu ada supply yaitu S1 kecil S kecil 1, S kecil 2 sampai S kecil M. Di sini representasi jaringan dari masalah transportasi, yaitu tadi kita representasinya seperti ini. Misalkan di sini ada S1 di sini, lalu D1 di sini, kita gambarkan di sini S1, D1, C11, C12 yaitu cost dari yang ini C11, C12 sampai C1N dan begitu juga seterusnya. Lalu ada fungsi objektif. Kita perhatikan pengiriman dari gudang I ke gerai J. Untuk setiap I dan setiap J, biaya transportasi per unit adalah CIJ. Dan ukuran pengiriman adalah XIJ. Karena kita mengasumsikan bahwa fungsi biaya bersifat linear, maka total biaya pengiriman ini diberikan oleh CIJ, XIJ. Jika dijumlahkan untuk semua I dan semua J, maka menghasilkan total biaya transportasi untuk semua kombinasi gudang gerai. Dengan demikian, didapat fungsi objektif yaitu meminimalkan Z sama dengan sigma CIJ XIJ. Ini double sigma. Lalu ada kendala. Kita perhatikan gudang I. Total pengiriman dari gudang ini adalah jumlah dari XI1 tambah XI2 dan seterusnya sampai XIN. Ini dapat ditulis juga sigma XIJ di mana I-nya sama dengan 1 sampai N. Karena total pasokan dari gudang I adalah SI, maka total pengiriman keluar tidak boleh melebihi SI. Dengan demikian, kita memerlukan batasan berikutnya itu sigma XIJ kurang dari sama dengan SI. Untuk I-nya itu 1 sampai M. Perhatikan gerai J. Total pengiriman masuk ke gerai ini adalah jumlah dari X1J tambah X2J dan seterusnya sampai XMJ.
dalam notasi penjumlahan ini dapat ditulis seperti ini, sigma XIJ, di mana I-nya 1 sampai M. Karena permintaan di gerai J dan adalah DJ, maka total pengiriman masuk tidak boleh kurang dari D kecil J. Dengan demikian, kita memerlukan batasan berikutnya itu sigma XIJ lebih besar sama dengan DJ. Untuk J-nya itu 1, 2 sampai N. Lalu kita dapat linear programming formulasinya, yaitu kita meminimalkan fungsi ini dengan kendala ini. Di sini ada contoh. Misalkan kita ingin mengirim barang dari kota Boston dan Toronto ke ini destinasinya DC1, DC2, DC3. Ini cost-nya yaitu biayanya. Dan ini permintaan masing-masing destinasi. Dan ini supply dari kotanya. Di sini kita representasikannya seperti ini, di mana Boston supply-nya itu 300, Toronto 500, dan DC1 itu demand-nya 200, DC2 300, DC3 2,5. Lalu cost-nya itu dari Boston ke DC1 itu 5, ke DC2 6, ke DC4, ke DC3 4, dan seterusnya. Lalu didapat ini modelnya yaitu meminimalkan XBI1, yaitu yang ini, XBI1, XB2, X4, XB4, dan seterusnya dengan kendalanya seperti ini, yaitu XB1 tambah XB2 tambah XB3 kurang dari sama dengan 300 yang ini. Dan ini kurang dari 500. Lalu untuk demand-nya itu XB1 tambah XT1 ini sama dengan 200. XB2 tambah XT2 itu 300 dan ini 250. Yang ini adalah contoh balance transportation problem. Jika total supply sama dengan total demand. Berarti kita tinggal merubah modelnya jadi seperti ini dengan kendalanya itu menjadi sama dengan. Yang sebelumnya itu kurang dari sama dengan, di sini jadi sama dengan. Lalu ini selanjutnya ada unbalanced transportation problem, yaitu jika total supply kurang dari total demand. Kita perhatikan di sini jika total demand-nya pada DC1 menjadi 300, maka total keseluruhan demand-nya itu menjadi 850, sedangkan supply-nya ini cuma 800. Maka kita memerlukan di sini dummy, yaitu tambahan supply 50. Terus ini cost-nya 0 karena ini memang tidak akan dikirim ke itu karena memang barangnya nggak ada. Terus di sini didapat kendala baru dan model baru. Di sini menambahkan 0 XD1, XD2, dan seterusnya. Lalu dengan kendalanya itu XD1 tambah XD2 tambah XD3 kurang dari 50. Terus karena total supply-nya lebih kecil daripada total demand, maka kendalanya ini dia tidak akan bisa lebih besar daripada supply, lebih besar daripada supply-nya, dan dia juga harus memenuhi demand-nya. Jadi di sini kita ubah jadi sama dengan, lalu di sini kurang dari sama dengan karena kita harus memenuhi semua demand yang di sini. Baik, kita akan masuk ke bab 8,2 yaitu a streamlined simplex method for the transportation problem. Di sini metode simplex transportasi memiliki bentuk seperti berikut, yaitu kita ingin meminimumkan Z, yaitu sigma I sama dengan 1M, sigma J sama dengan 1 sama dengan N, untuk CIJ kali XIJ ditambah M dikali Z1 tambah sampai dengan ditambah ZM plus N, di mana sigma J sama 1 sama dengan N itu XIJ ditambah ZI itu sama dengan SI, di mana ini sampai dengan M itu sumber.
Dan untuk sigma I sama dengan 1 sama dengan M, XIJ tambah ZJ sama dengan DJ. Dengan M itu sumber dan ini N tujuan. Untuk SI ini adalah supply dan D ini demand. Untuk menyoroti perampingan yang dicapai oleh metode simplex transportasi, pertama-tama mari kita tinggal bagaimana metode simplex umum tanpa perampingan akan menyusun masalah transportasi dalam bentuk tabel. Setelah menyusun tabel koefisien kendala, mengubah fungsi tujuan ke bentuk maksimasi, dan menggunakan metode Big M untuk memasukkan variabel-variabel artifisial Z1, Z2 sama dengan Zm plus N ke dalam M plus N kendala kesetaraan masing-masing. Kolom-kolom tipikal dari tabel simplex akan menjadi bentuk seperti yang ditunjukkan pada tabel 8,13, di mana semua entry yang tidak ditampilkan dalam kolom-kolom ini adalah 0. Kolom tipikal dari tabel simplex akan memiliki bentuk yang ditunjukkan pada tabel 8,13. Di sini Z adalah nilai fungsi objektif yang akan diminimalkan atau dimaksimalkan. Dalam kasus transportasi, ini biasanya adalah total biaya transportasi. XIJ ini adalah variabel keputusan yang menyatakan jumlah barang yang dikirim dari sumber I ke tujuan J. Kemudian CIJ ini adalah biaya per unit pengiriman dari sumber I ke tujuan J. SI itu kapasitas pasokan dari sumber I atau jumlah barang yang tersedia di gudang. Dan DJ itu permintaan tujuan di tujuan J, jumlah barang yang dibutuhkan di toko atau pelanggan. Setelah iterasi berikutnya, baris 0 akan memiliki bentuk yang ditunjukkan pada tabel 8,14. Di sini ada bentuk UI, yaitu UI ini adalah beberapa baris asli I yang telah dikurangkan secara langsung atau tidak langsung dari baris asli 0 dengan metode simplex selama semua iterasi yang mengarah ke tabel simplex saat ini. Kemudian ada VJ, beberapa baris asli M plus J yang telah dikurangkan secara langsung atau tidak langsung dari baris asli 0 dengan metode simplex selama semua iterasi yang mengarah ke tabel simplex saat ini. UI dan VJ ini adalah variabel ganda atau dual variabel. Dan jika XIJ merupakan variabel non-basic, CIJ min UI min VJ ditafsirkan sebagai tingkat di mana Z akan berubah seiring dengan peningkatan XIJ itu. Dalam inisialisasi, solusi BF atau basic feasible awal diperoleh secara artifisial dengan memasukkan variabel artifisial sebagai variabel dasar awal dan menetapkannya sama dengan SI dan DJ. Akan tetapi, metode simplex transportasi memperoleh informasi yang sama dengan cara yang lebih sederhana. Kita lihat karakteristik dari metode simplex transportasi. Yang pertama, tidak ada variabel buatan yang diperlukan. Kemudian, baris ke-0 saat ini dapat diperoleh tanpa menggunakan baris lain, hanya dengan menghitung nilai UI atau VJ saat ini dan VJ saat ini secara langsung. Kemudian, variabel dasar atau basic variable yang keluar dapat diidentifikasi dengan cara yang sederhana tanpa secara eksplisit menggunakan koefisien dari variabel dasar yang masuk. Kemudian, satu-satunya informasi yang dibutuhkan oleh metode simplex transportasi adalah solusi BF saat ini, nilai UI dan VJ saat ini, dan nilai yang dihasilkan dari CIJ min UI min VJ untuk variabel non-basis XIJ. Ketika Anda menyelesaikan masalah dengan menulis, kita lebih mudah untuk mencatat informasi ini untuk setiap iterasi dalam tabel simplex transportasi. Baik, di sini adalah format dari transportasi simplex tableau. Jadi ini tabel simplex transportasi formatnya. Di mana di sini ada source, di sini demand, di sini supply, dan ini untuk UI, dan ini VJ, dan ini nilai optimal Z. Sini, jika XIJ itu sebuah variable basic, maka bentuknya di dalam lingkaran ini itu XIJ. Jika XIJ itu merupakan non-basic variable, kita tentukan dengan CIJ min UI min VJ. Kemudian, iterasi dalam tabel simplex transportasi ada 3. Yang pertama, kita harus inisialisasi. Kedua, itu uji optimalitas. Dan ketiga, melakukan iterasi. Sebuah solusi BF berisi M plus N minus 1 variabel dasar. Untuk masalah transportasi dengan M sumber dan N tujuan, jumlah kendala fungsional adalah M plus N. Akan tetapi, karena kendala-kendala fungsional tersebut merupakan kendala-kendala yang bersifat sama, maka salah satu kendala akan secara otomatis terpenuhi ketika kendala-kendala M plus N minus 1 lainnya terpenuhi. Oleh karena itu, prosedur yang untuk membangun solusi BF awal memilih M plus N minus 1 variabel dasar satu per satu. Baik, di sini untuk prosedur umum untuk membangun solusi BF awal. Untuk memulai, semua sumber dan kolom tujuan dari tabel simplex transportasi pada awalnya dipertimbangkan untuk menyediakan variabel dasar atau alokasi. Yang pertama, dari baris dan kolom yang masih dalam pertimbangan, pilih variabel dasar atau alokasi berikutnya berdasarkan beberapa kriteria. Kedua, kita buat alokasi tersebut cukup besar untuk menghabiskan sisa pasokan pada baris atau sisa permintaan pada kolom. Mana saja yang lebih kecil. Yang ketiga, kita hilangkan baris atau kolom tersebut. Mana saja yang memiliki sisa pasokan atau permintaan yang lebih kecil. Dari pertimbangan lebih lanjut.
Jika baris dan kolom memiliki sisa penawaran dan permintaan yang sama, maka pilih secara acak baris yang akan dieliminasi. Kolom tersebut nantinya akan digunakan untuk memberikan variabel dasar yang merosot, yaitu alokasi yang dilingkari dengan angka 0. Yang keempat, jika hanya satu baris atau hanya satu kolom yang masih dipertimbangkan, maka prosedurnya diselesaikan dengan memilih setiap variabel yang tersisa, yaitu variabel yang sebelumnya tidak dipilih sebagai variabel dasar maupun yang dihilangkan dari pertimbangan dengan menghilangkan baris atau kolomnya yang terkait dengan baris atau kolom tersebut sebagai variabel dasar dengan satu-satunya alokasi yang layak. Jika tidak, kita kembali ke langkah satu. Baik, yang pertama ada inisialisasi. Jadi ada beberapa kriteria alternatif untuk langkah pertama, yaitu ada tiga. Yang pertama ada aturan sudut barat laut atau northwest corner rule. Kedua, metode perkiraan Vogel atau Vogel's approximation method. Yang ketiga ada metode perkiraan Russell atau Russell's approximation method. Yang pertama kita bahas northwest corner rule. Jadi kita mulai dengan memilih X11, yaitu mulai dari sudut barat laut tabel simplex transportasi. Setelah itu, jika XIJ adalah variabel dasar terakhir yang dipilih, maka selanjutnya kita pilih XI, J plus 1 atau pindah satu kolom ke kanan. Jika sumber I masih memiliki persediaan tersisa. Jika tidak, kita pilih XI plus 1, J, yaitu kita pindah turun satu baris ke bawah. Kita lihat contohnya di sini dalam masalah ini. Untuk contoh masalah Metro Water District. Karena M-nya sama dengan 4 dan N sama dengan 5, maka dalam kasus ini, prosedur akan menentukan solusi BF awal yang memiliki M plus N minus 1, yaitu 4 tambah 5 kurang 1 sama dengan 8 variabel dasar. Sini bentuk soalnya. Untuk pertama, kita pilih X11 untuk di sini. Kita isi langsung dengan minimal di sini demand 30, di sini supply 50, berarti kita bisa mengisi di sini full langsung 30. Maka kita bisa hilangkan satu kolom itu, kolom satu. Kemudian kita lanjut ke kanan, kita isi bagian ini untuk dibanding 20 ini 50, kita bisa isi untuk 20. Nah, berarti artinya ini sudah terpenuhi untuk 20, ini 50, dan ini juga 30. Kita lanjut di sini nggak bisa kanan atau bawah, kita pilih saja ke bawah untuk kita isi 0. Kemudian kita lanjut ke kanan, kita isi dengan 60, di mana di sini supply 60 dan demand 70. Berarti kita meminimumkannya ambil yang 60, dan artinya baris kedua ini habis, kita hilangkan. Kemudian lanjut turun ke bawah, kita isi dengan 10 karena ini sisanya 70 karena 60 sisa 10. Kita hilangkan baris itu juga. Kemudian di sini tambahin 30 karena di sini demand 30, ini juga 50 karena 10 40, berarti ini masih minimumnya 30. Lanjut sisanya kita dapat 10 di sini dan 50 di sini. Nah, maka solusi optimalnya adalah Z sama dengan 16 kali 30 tambah 16 kali 20 dan seterusnya dapat hasil 2470 ditambah 10M. Nah, ini untuk jawaban akhir yang disiapkan dari buku di tabel 8,16. Baik. Yang kedua ada Vogel's approximation method. Untuk setiap baris dan kolom tersisa yang sedang dipertimbangkan, kita hitung selisihnya yang didefinisikan sebagai selisih aritmatik antara biaya satuan terkecil dan biaya satuan terkecil berikutnya. CIJ yang masih tersisa di baris atau kolom tersebut. Jika dua biaya satuan sama dengan sisa terkecil dalam satu baris atau kolom, maka selisihnya adalah 0. Pada baris atau kolom yang memiliki selisih terbesar, kita pilih variabel yang memiliki sisa biaya unit terkecil. Ikatan untuk selisih terbesar atau untuk sisa biaya satuan terkecil bisa diputuskan secara acak. Kita lihat ke contohnya di sini. Nah, di sini kita bentukkan tabelnya bentuk seperti ini ya. Ini untuk CIJ-nya semua. Ini supply, ini demand, dan ini perbedaan dua terkecilnya. Seperti contoh di sini, misalnya di sini yang paling kecil tuh 16 dan 14. Berarti kita kurangkan itu hasilnya 2. Selanjutnya sini 16, 40, 0 dan juga 14, di sini 14 dan seterusnya. Nah, kita pilih nilai difference yang paling gede. Dalam iterasi pertama ini yang paling besar itu ada di 19 di sini. Di 0 kurang 19. Nah, kita pilih yang paling kecil. Nah, kemudian kita alokasikan nilai demand dan supply yang memenuhi. Di sini kita isi 30 langsung. Nah, karena di sini 30 berarti sudah terisi, kita bisa mengeliminasi kolom keempat ini. Nah, kita bisa hilangkan. Kita lanjut ke iterasi berikutnya. Kita hitung juga kolom difference dan row difference-nya. Di sini temukan 15 dan yang paling kecilnya 0. Dan di sini ada demand 60, di sini 20, berarti kita isi dengan 20. Kita sini tulisannya select X4520 dan kita hilangkan baris keempat karena di sini habis ya 20. Nah, ini merah. Kemudian lanjut.
Nah, di sini kita lanjut lagi. Di sini ada kolom difference-nya. Di sini yang paling gede di sini adalah 3, di mana yang paling kecilnya dalam baris ini ada 13, dan dengan dimen 70 dan super 50 kita bisa isi dengan 50, di mana kita akan menggunakan baris pertama. Kemudian terakhir, di sini yang paling gedenya ini adalah M dan 15, di mana M ini kan bilangan besar gitu. M dikurang 15, di mana ini yang paling kecil di row ini adalah 15. Di kolom ini ada 15, kita select X25 ini 40, karena ini supaya 60, dan di mana 40 kita ambil terkecil, kita alokasikan 40 ke sini, dan kita hilangkan kolom kelima. Nah, kemudian kita lanjut lagi. Di sini yang terbesar itu 7 buat di difference-nya. Kita pilih yang paling minimumnya ada 13, dan kita masukkan nilai supply dan demand-nya 20 sama 20, kita nggak pakai isi 20, maka kita hilangkan salah satu. Kita di sini pilihnya row 2 atau baris 2. Oke, kita hapus. Nah, untuk yang terakhir kita tinggal ambil semuanya. Ini X3130, dan X32-nya 20, dan X33 kita ambil 0. Nah, kita dapat solusi optimalnya adalah Z sama dengan 2460. Lanjut yang ketiga itu Russell's Approximation Method. Jadi untuk setiap baris sumber I yang masih dipertimbangkan, kita tentukan UI-nya, yang merupakan biaya unit terbesar CIJ yang masih tersisa di baris tersebut. Untuk setiap kolom tujuan J yang masih dipertimbangkan, kita tentukan VJ-nya, yang merupakan biaya unit terbesar CIJ yang masih tersisa di kolom tersebut. Untuk setiap variabel XIJ yang belum dipilih pada baris dan kolom tersebut, kita hitung delta IJ-nya, yaitu CIJ min UI min VJ. Kita pilih variabel yang memiliki nilai negatif terbesar secara absolut dari delta IJ. Nah, di sini kita langsung mendapatkan tabel hasil setiap iterasi. Jadi di setiap iterasi itu kita hitung nilai masing-masing U1, U2, U3, U4, V1, V2, V3, V4, V5. Di mana nilai delta IJ atau delta IJ kan CIJ min UI min VJ-nya itu untuk masing-masing kolom yang paling gede itu adalah negatif 2M. Nah, di sini langsung kita dapat penghasil alokasiannya itu ekspor 50. Dan seterusnya ini sampai 6 iterasi, sampai ya udah tidak ada, ini jadi irrelevant. Dan untuk yang sisanya nih X310, X320, X3430, kita dapat solusi optimalnya itu Z sama 2570. Perbandingan dan rekomendasi. Jadi Northwest Corner Rule ini cocok untuk situasi yang membutuhkan solusi cepat tanpa mempertimbangkan optimalitas. Kemudian Vogel's Approximation Method ini pilihan yang baik untuk implementasi manual dan sering memberikan solusi awal yang baik. Dan yang ketiga, si Russell's Approximation Method ini lebih cocok untuk implementasi komputer dan sering memberikan solusi awal yang lebih baik daripada Vogel's, meskipun tidak selalu. Kita lanjut ke tahap kedua dari metode simplex transformasi ini. Setelah mendapatkan solusi awal, kita langkah berikutnya melakukan uji optimalitas untuk menentukan apakah solusi tersebut sudah optimal atau perlu iterasi lebih lanjut menggunakan metode transportasi simplex. Sekarang kita akan menggunakan solusi awal yang diperoleh pada tabel 8,18 dengan metode pendekatan Russell untuk mengilustrasikan sisa metode simplex transportasinya. Jadi sini adalah hasil dari yang tadi itu yang bekas Russell's Approximation Method. Bentuk seperti ini. Nah, untuk ngecek tes optimalitas itu, sebuah solusi BF adalah optimal jika dan hanya jika CIJ min UI min VJ itu lebih besar sama dengan 0 untuk setiap IJ, sehingga XIJ itu adalah non-basic. Karena CIJ min UIJ min VJ adalah harus bernilai 0 jika XIJ adalah variabel dasar, maka UI dan VJ memenuhi himpunan bersamaan CIJ min UI min VJ untuk setiap IJ, sehingga XIJ adalah variabel dasar. Kemudian ada M plus N minus 1 variabel dasar, sehingga ada M plus N minus 1 persamaan. Nah, di sini harusnya CIJ sama dengan UI plus VJ ya. Kemudian salah satu variabel UI atau VJ dapat ditentukan secara bebas tanpa mengubah hasil perhitungan. Untuk mempermudah penyelesaian sistem persamaan, biasanya dipilih UI yang memiliki alokasi terbanyak dalam barisnya dan ditetapkan dengan nilai 0. Kita lihat di sini, yang memiliki alokasi terbanyak itu ada di row 3 nih. Total apa sih 3? Alokasi itu yang lingkarannya 0, 20, 30. Dia punya 3. Jadi kita pilih di sini. Oke, kita mulai di sini X31 yang dimana cost-nya kan CIJ itu 19 sama dengan U3-nya di sini U3 dan V1. Nah, kita mulai dengan U3 itu 0. Dimana kalau jika U3 0, kita dapat V1 19. Kemudian kita lanjut ke sebelahnya. 19 sama dengan U3 tambah V2, kita dapat V2-nya itu kan 19. Karena U3-nya itu 0. Kemudian X34, 23 sama U3 plus
V4, kita dapat V4 sama dengan 23 karena U3-nya 0 juga. Kemudian dari nilai-nilai yang ini kita bisa mencari tahu yang lainnya, jadi X21-nya V114 dengan U tambah 1 dengan V119 kita dapat U2 negatif 5 dan seterusnya ini untuk kita dapat nilai semua nilainya. Nah, di sini nilai UI dan VJ-nya nih kalau dibentuknya dalam inisial transportasi simplex tableau. Kita bisa langsung tulis di sini nih. Nah, di sini nilai-nilainya nih. Untuk ini nilai CIJ min UI min VJ-nya untuk masing-masing tabel non basic yang udah kita isi nih. Nah, kita lihat ada yang bernilai negatif di sini. Artinya solusi BF ini belum optimal sehingga kita perlu melakukan yang namanya fase iterasi untuk mendapat solusi BF yang lebih baik. Oke, kita masuk ke iterasi. Langkah-langkah dalam iterasi. Kita yang pertama menentukan variabel dasar yang dimasukkan. Kita pilih variabel non-dasar XIJ yang memiliki nilai secara absolut, nilai negatif terbesar dari CIJ min UI min VJ. Kedua, kita menentukan variabel dasar yang keluar, yaitu identifikasi reaksi berantai yang diperlukan untuk mempertahankan kelayakan ketika variabel dasar tidak masuk dinaikkan. Dari sel donor, kita pilih variabel dasar yang memiliki nilai terkecil. Yang ketiga, kita menentukan solusi BF yang baru, yaitu tambahkan nilai variabel dasar yang keluar ke alokasi untuk setiap sel penerima. Kita kurangi nilai ini dari alokasi untuk setiap sel donor. Oke, lebih jelasnya kita akan mencoba langsung ke contohnya. Yang pertama kita pilih CIJ min UI min VJ paling negatif. Dari tabel ini kita lihat ini kan min 2 tadi min 1. Berarti ini min 2 nya paling negatif nih. Kita ambil ide min 2. Kemudian kita memilih chain reaction yang cocok nih. Nah, di sini biasanya kita membuat yang hasilnya bentuk kotak. Kita lihat aja tetangganya. Dari sini kan kita bisa ke kiri, ketemu ini. Kita bisa ke atas, bisa ke kanan. Nah, ini bisa muter lagi nih jadi chain reaction ini muter. Nah, contoh yang salah itu misalnya kita mau ke bawah nih. Nah, kalau ke bawah ini ntar kiri malah nggak bisa gitu. Jadi memang lebih baik tuh jauh bentuknya seperti ini. Nah, ketika memilih chain reaction, kita markin yang dari awal kita mulai itu sebagai hijau atau bisa kita tulis positif gitu. Kita sebut sel penerima. Kemudian kalau jika ke sebelahnya itu kita langsung ke sel merah atau sel donor atau sel negatif. Selanjutnya ke atas itu sel penerima lagi dan ke kanan sel merah lagi dan balik lagi ke sel hijau. Nah, dari sel donor ini kita pilih variabel dasar yang memiliki nilai terkecil nih. Di sini antara 10 dan 30 kita ambil yang 10 nih. Nah, itu ntar akan menjadi nilai yang akan kita keluarkan. Kemudian untuk sel donor kita kurangi 10 dan setiap sel penerima kita tambahi dengan 10. Nah, kita tambahin 10, minus 10, plus 10, ini minus 10. Ntar bentuk akhirnya akan bentuk solusi BF terbaru seperti ini. Nah, kita lakukan uji optimasi untuk cek optimalnya solusi BF. Jika semua nilai CI, min UI, min VJ semua sudah negatif, maka solusi sudah optimal. Nah, pada masalah metro water physics ini, hasil optimal itu baru diperoleh di iterasi keempat yang ditunjukkan dalam tabel tahap-tahapan tabel berikut ini. Kita lihat nih. Di sini tabel 0 kan ini tadi yang kita kerjakan. Dan ternyata jawabannya tuh belum masih ada negatif. Di mana negatifnya tuh di sini min 3. Oke, kita mulai dari sini. Ini kita lihat tangganya sini, 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 sini. Terus kita kurangi dengan di sini kan pakai 30. Jadi ini plus 30. Yang hijau kita plus 30, yang merah minus 30. Dapat bentuk baru seperti ini. Kemudian ini karena masih negatifnya di sini negatif 1. Kita mulai lagi cari yang cocok chain reaction-nya. Di mana ini yang paling kecilnya 0 di sini. Jadi nggak ada perubahan. Ya, sehingga bentuk akhirnya seperti ini. Di mana semua nilai-nilai CIJ min UI min VJ-nya yang di non basic itu udah pada positif nih. Sehingga bentuknya sudah optimal. Selanjutnya kita akan masuk ke 8,3 yaitu the assignment problem. Ya, di assignment problem ini atau masalah penugasan adalah jenis khusus dari pemrograman linear di mana sejumlah tugas harus diberikan kepada sejumlah pelaksana. Contohnya seorang karyawan diberikan tugas tertentu, namun pelaksana tugas tidak selalu harus berupa orang. Mereka bisa berupa mesin, kendaraan, pabrik, atau bahkan slot waktu untuk menyelesaikan tugas. Agar suatu masalah dapat dikategorikan sebagai masalah penugasan, maka harus memenuhi syarat-syarat berikut ini. Yang pertama, jumlah pelaksana dan jumlah tugas harus sama atau disebut dengan N.
Yang kedua, setiap pelaksana hanya boleh mendapatkan satu tugas. Yang ketiga, setiap tugas hanya boleh dikerjakan oleh satu pelaksana. Dan keempat, ada biaya CIJ yang terkait dengan pelaksana I mengerjakan tugas J. Yang kelima, tujuan utama adalah meminimalkan total biaya penugasan. Masalah ini dapat diselesaikan dengan algoritma khusus yang dirancang untuk menangani masalah penugasan secara efisien. Oke, kita masuk ke contoh prototype. Sebuah perusahaan job shop company telah membeli 3 mesin baru dengan jenis berbeda dan memiliki 4 lokasi tersedia untuk pemasangan. Beberapa lokasi lebih cocok untuk mesin tertentu karena kedekatannya dengan pusat kerja, sehingga tujuan utama adalah meminimalkan biaya penanganan material. Nah, sini contoh tabelnya ya. Di material handle cost data dolar untuk job shop company. Sini mesin satunya, kalau di lokasi satu harganya $13 dan seterusnya, itu cara baca tabelnya. Langkah penyelesaiannya itu pertama, tabel biaya per jam disusun berdasarkan biaya penanganan material untuk setiap mesin di setiap lokasi. Yang kemudian lokasi 2 tidak cocok untuk mesin 2. Ya, sehingga tidak diberikan biaya. Dan untuk mencegah penugasan ke lokasi ini, kita berikan nilai biaya yang sangat besar. Di sini kita tekan jadi garis, jadi M di sini. Karena jumlah lokasi lebih banyak daripada jumlah mesin, diperkenalkan kita namanya mesin dummy atau mengisi lokasi ekstra. Jadi sini biar cocok ada M sama dengan N, kita tambah ini kan tadi kan cuma 3, jadi tambah 1 jadi 4. Itu kita kenalkan dummy. Kemudian tabel biaya akhir digunakan untuk menyelesaikan masalah dengan metode penugasan. Kemudian solusi optimalnya dari masalah ini kita dalam mesin satu, untuk ini kan satu ke ini yang paling kecil tuh 11, yang kedua ini ke lokasi 3 yaitu 13, kemudian mesin 3 ini alokasikan ke lokasi 1 dengan 5, dan mesin lain untuk di masa depan. Mesin daminya untuk ke lokasi 2 sama aja. Dengan total biaya $29 per jam. Lokasi 2 tetap kosong dan bisa digunakan untuk mesin lain untuk di masa depan. Kita akan membahas bagaimana solusi ini diperoleh setelah kita memformulasikan model matematika untuk masalah penugasan umum, guys. Baik, di sini adalah model masalah penugasan dan prosedur solusi. Nah, bentuknya ini XIJ ini sama dengan 1 atau enggak dengan 0. 1 jika assignee atau petugas I melakukan tugas J. 0 jika tidak. Untuk I itu 1 sampai dengan N, dan J juga 1 sampai dengan N. Dengan demikian, setiap XIJ adalah variabel biner, bernilai 1 atau 0. Di sini ada model assignment problemnya, kita ingin meminimalisir nilai Z sama dengan sigma sama dengan 1 sama dengan N, J sama dengan N, untuk CIJ dikali XIJ ya guys. Dengan syarat ini, subject to, XIJ untuk sigma J sama dengan N, XIJ itu sama dengan 1 untuk I sama dengan N, dan sama untuk SIJ, di mana sigma ini sampai dengan N, untuk 1 sama dengan 1, untuk J-nya 1 sama dengan N. Di mana XIJ itu lebih besar sama dengan 0 untuk semua I dan J. Di mana XIJ itu binary, yaitu kan 1 atau 0 untuk semua I dan J, guys. Kemudian masalah penugasan adalah bentuk khusus dari masalah transportasi, di mana di sini kita sumbernya kan kalau di masalah transportasi kan menggunakan sumber dan tujuan. Kalau masalah penugasan tuh sumbernya itu jadi pelaksana tugas atau assignees, dan tujuan itu menjadi tugas. Dengan ketentuan jumlah sumbernya itu sama dengan jumlah tujuan, yaitu M sama dengan N. Dan setiap pelaksana hanya memiliki 1 unit pasokan. Ini harusnya SI kecil di bawah ya, yaitu supply I-nya sama dengan 1, dan setiap tugas hanya membutuhkan 1 unit permintaan. Demand J-nya itu sama dengan 1. Karena masalah penugasan ala jenis khusus dari masalah transportasi, ya satu cara yang mudah dan relatif cepat untuk menyelesaikan masalah penugasan tertentu adalah dengan menerapkan metode simplex transportasi yang dijelaskan pada bagian 8,2. Pendekatan ini membutuhkan pengubahan tabel biaya ke tabel parameter untuk masalah transportasi yang setara, seperti yang ditunjukkan pada tabel 8,26a. Lihat ini. Di sini adalah pengubahan tabel biaya tabel parameter untuk masalah transportasi. Nih, ya, general case-nya. Dan sini untuk job shop-nya diubah dalam bentuk job shop-nya. Oke, kita masuk ke contoh 1, menetapkan produk ke pabrik. Jadi ada Better Products Company berencana memulai produksi 4 produk baru menggunakan 3 pabrik yang saat ini memiliki kapasitas produksi berlebih. Kapasitas produksi diukur berdasarkan jumlah unit produk yang dapat diproduksi per hari. Tabel 8,27 menunjukkan kapasitas setiap pabrik dan kebutuhan produksi harian untuk memenuhi proyeksi penjualan. Manajemen harus memutuskan bagaimana membagi produksi di antara pabrik-pabrik ini dengan 2 opsi. Yang pertama, ada opsi pertama, kita izinkan pemisahan produk, di mana produk yang sama diproduksi di lebih dari 1 pabrik. Atau opsi 2, kita larang pemisahan produk.
Kita akan merumuskan dan menyelesaikan model untuk setiap opsi secara bergantian, di mana opsi satu itu akan mengarah pada masalah transportasi dan opsi dua akan mengarah pada masalah penugasan. Sama ini untuk tabel 8,27 data untuk Better Products Company problem. Oke, di sini ada plan ini pabrik, ini produknya. Kita jadi pabrik ini buat ini produknya ya. Oke, ini formulasi opsi satu. Dengan pembagian produksi diperbolehkan, tabel 8,7 kita dikonversi menjadi tabel parameter untuk masalah transportasi. Dalam konteks ini, pabrik berperan sebagai sumber, sementara produk sebagai tujuan. Kapasitas produksi menjadi supply, dan kebutuhan produksi harian menjadi demand. Ada dua perubahan penting dalam tabel 8,7. Yang pertama, karena pabrik 2 tidak bisa memproduksi produk 3, di sini, alokasi ini dicegah dengan memberikan biaya unit besar, yaitu M. Kita ubah jadi M. Yang kedua, total kapasitas produksi 757545 ini sama 195 melebihi total kebutuhan produksi. Di mana sini kan cuma 20, 30, 30, 40 yaitu 120. Di mana ini kekurangan. Jadi untuk oleh karena itu kita butuhkan tujuan dummy dengan demand 75. Jadi dummy ini cuma bot ya, kita masukin aja di sini dummy saya 75 untuk menyeimbangkan jumlah tersebut. Nah, kemudian solusi optimal untuk masalah transportasi ini memiliki variabel dasar atau alokasi sebagai berikut, guys. X1230, X1330, X1515, X24 sama 15, X25 sama 60, X3 sama 20, dan X34 sama 25. Gimana hasil produksi ini kita dapatkan pabrik 1 itu memproduksi seluruh produk 2 dan 3, pabrik 2 memproduksi 37,5% dari produk 4, dan pabrik 3 memproduksi 62,5% dari produk 4 untuk seluruh produk 1 dengan total biaya harian Z sama dengan $3.260 per hari. Ya, ini untuk tabelnya ya. Kita bisa lihat di sini. Yang dimana yang diselesaikan dengan metode transportasi. Kita lanjut ke formulasi opsi 2. Tanpa pembagian produksi. Jadi setiap produk harus dialokasikan ke satu pabrik saja. Sehingga masalah ini menjadi masalah penugasan, assignment problem. Dalam konteks ini, produk dianggap sebagai tugas, sementara pabrik sebagai penugas. Karena terdapat 4 produk dan hanya 3 pabrik, salah satu pabrik harus memproduksi 2 produk. Namun pabrik 3 hanya memiliki kapasitas cukup untuk satu produk, sehingga pabrik 1 atau 2 akan menerima tugas tambahan. Untuk memungkinkan hal ini, pabrik 1 dan pabrik 2 masing-masing dipecah menjadi 2 penugas, menciptakan total 5 penugas. Satu tugas dummy ditambahkan sebagai produk fiktif untuk menyeimbangkan jumlah petugas dan tugas. Pertama, biaya untuk tugas dummy adalah nol, kecuali untuk pabrik 3, di mana biaya besar M digunakan untuk mencegah pabrik ini menerima produk fiktif. Kemudian kedua, biaya besar M juga digunakan untuk mencegah pabrik 2 menerima produk 3, seperti dalam tabel 8,28. Kita lihat tabelnya kayak gini. Ini tabelnya. Dalam perhitungan biaya, dalam masalah penugasan, biaya dihitung berdasarkan biaya total untuk memproduksi seluruh kebutuhan harian, bukan biaya per unit seperti dalam masalah transportasi. Jadi contohnya ini pabrik 1 itu kan memproduksi produk 1 ya. Nah, dengan biaya unit $41 dan kebutuhan hariannya 20 unit, maka total biaya hariannya kita langsung 20 kali $41, yaitu 820 yang dicatat dalam tabel 8,29. Jadi sini nih, ini 820 nih. 20 kali 41, jadi udah dikali semua dia. Nah, kita dapat peroleh solusi optimalnya itu pabrik 1 memproduksi produk 2 dan produk 3, pabrik 2 memproduksi produk 1, pabrik 3 memproduksi produk 4, dan tugas dummy diberikan ke pabrik 2 dengan total biaya harian Z sama dengan $3.290 per hari. Selanjutnya ada the shortest path problem. Di poin pertama di sini ada algoritma untuk masalah jalur terpendeknya. Yang pertama itu ada tujuan dari iterasi ke n, yang dimana untuk menemukan simpul ke n yang paling dekat dengan asalnya. Kedua, kita masukkan iterasi ke n, di mana rumusnya adalah n-1 dengan simpul terdekat ke titik asal dan termasuk jalur terpendek dan jarak dari titik asal. Ketiga, ada kandidat untuk simpul terdekat ke n. Di sini maksudnya adalah setiap simpul yang telah terpecahkan yang terhubung langsung dengan satu atau lebih simpul yang belum terpecahkan memberikan satu kandidat, yaitu simpul belum terpecahkan yang memiliki link penghubung terpendek. Keempat, itu ada perhitungan untuk simpul terdekat ke n. Untuk setiap simpul yang telah terpecahkan beserta kandidatnya, tambahkan jarak antara mereka dengan jalur terpendek dari asal ke simpul yang telah terpecahkan tersebut. Kandidat dengan total jarak terkecil akan menjadi simpul ke n yang paling dekat. Di sini ada penerapan algoritmanya pada masalah jalur terpendek di Shirvada Part.
Di gambar titik satu kita bisa ngelihat selanjutnya di table 9.2 itu ada eh soft nodes directly connected to unsolved nodes itu kita dapat menghubungkan simpul-simpul yang telah terselesaikan dan kita hubungkan dengan simpul yang belum terselesaikan. Di sini contoh N-nya itu adalah sama dengan satu. Untuk soft nodes-nya itu adalah O, untuk close connected-nya itu adalah A. Maka didapat di sini jaraknya adalah dari OK itu adalah 2. Untuk total jarak dari A-nya ini itu adalah 2. Maka dapatlah koneksi terakhir itu adalah OA. Untuk N sama dengan 2 dan 3 yang dapat terselesaikan itu adalah simpul 0 dan A, dan yang terdekat dari 0 dan A ini adalah simpul B, yang dimana total jarak B-nya adalah 2 ditambah 2 sama dengan 4. Dan untuk koneksi terakhirnya adalah AB. Untuk N berikutnya dibaca secara terus terus menerus secara berulang kali. Di sini untuk pengelola Sirvada Park perlu menemukan jalur terpendek dari pintu masuk taman yaitu simpul O ke keajaiban alam yaitu simpul T melalui sistem jalan yang digunakan dalam gambar 9.1. Dengan menerapkan algoritma di atas, diperoleh hasil yang ditunjukkan dalam tabel 9.2. Yang di kolom pertama itu adalah menunjukkan iterasinya, yang kolom kedua mencantumkan simpul yang telah terpecahkan untuk memulai iterasi saat ini setelah menghapus simpul yang tidak relevan. Kolom ketiga itu memberikan kandidat untuk simpul ke N yang paling dekat. Kolom keempat itu untuk menghitung jarak jalur terpendek dari simpul asal ke setiap kandidat. Yang kelima itu ada kandidat dengan jarak terkecil menjadi simpul ke N yang paling dekat dengan asal. Seperti yang tercantum pada kolom kelima, dua kolom terakhir merupakan informasi untuk simpul yang baru saja terpecahkan yang diperlukan untuk iterasi berikutnya. Lalu kita hubungkan langsung kolom-kolom dalam tabel 9.2 dengan kerangka algoritma yang telah kita uraikan sebelumnya. Yang pertama kita masukkan untuk iterasi ke N diberikan oleh kolom kelima dan keenam dari iterasi sebelumnya. Kedua, simpul-simpul yang telah terpecahkan pada kolom kelima kemudian dicantumkan di kolom kedua untuk iterasi saat ini. Setelah menghapus simpul yang tidak lagi terhubung langsung dengan simpul yang belum terpecahkan. Yang ketiga, ada kandidat untuk simpul ke N yang paling dekat dicantumkan di kolom ketiga dari iterasi saat ini. Yang keempat, ada perhitungan simpul ke N yang paling dekat dilakukan di kolom keempat. Kelima, ada hasil perhitungan dicatat dalam tiga kolom terakhir untuk iterasi saat ini. Setelah semua langkah dalam tabel 9.2 selesai, jalur terpendek dari tujuan T ke asal yaitu simpul O dapat ditelusuri kembali melalui kolom terakhir pada tabel tersebut. Ada dua alternatif jalur terpendek yaitu yang pertama ada dari T ke D, D ke E ke B, B ke A, dan berakhir di O. Yang kedua ada T ke D, D ke B, B ke A, A ke O. Sehingga jalur terpendek dari asal ke tujuan yang diidentifikasi adalah yang pertama ada O ke A ke B, B ke E ke D, D ke T. Yang kedua ada O ke A ke B, B ke D, D ke T. Yang dimana kedua jalur memiliki total jaraknya adalah 13 mil. Selanjutnya ada minimum spanning tree problem. The minimum spanning tree problem. Di sini saya ringkas. Yang pertama itu ada kita dapat diberikan simpul-simpul dalam jaringan tanpa link tetap. Sebagai gantinya terdapat link potensial dengan panjang positif tertentu jika dimasukkan ke dalam jaringan. Yang kedua itu ada tujuan dari desain jaringan ini adalah untuk memasukkan cukup banyak link agar terdapat jalur antara setiap pasangan simpul. Dan ketiga, tujuan utamanya adalah memastikan bahwa jaringan tetap terhubung dengan total panjang link minimum. Dalam jaringan dengan n simpul, hanya dibutuhkan n-1 links agar setiap pasangan simpul terhubung. Di sini ada contoh, bisa diperhatikan gambar ke 9.5, ada A, B, dan C. Selanjutnya ada algorithm for the minimum spanning tree problem. Pilih salah satu simpul. Yang pertama, kita pilih salah satu simpul secara acak, lalu hubungkan simpul tersebut ke simpul terdekat yang berbeda.
Kedua, temukan simpul yang belum terhubung yang memiliki jarak paling dekat ke simpul yang sudah terhubung, lalu tambahkan links di antara keduanya. Kita ulangi ini hingga semua simpul terhubung. Yang ketiga, kita mengatasi tie breaking atau kesamaan dari linksnya nanti. Jika terjadi kesamaan, yang pertama, jika terdapat lebih dari satu simpul dengan jarak yang sama, pilih salah satu secara sembarang. Yang kedua, algoritma tetap akan menghasilkan solusi yang optimal, tetapi bisa ada lebih dari satu solusi optimal. Yang ketiga, semua solusi optimal dapat diidentifikasi dengan mengeksplorasi semua cara dalam mengatasi hal seri hingga akhir. Selanjutnya ada applying this algorithm to the Sirvada Park minimum spending tree problem. Manajemen Sirvada Park perlu menentukan jalan mana yang harus dipilih untuk memasang jalur telepon agar semua stasiun terhubung dengan panjang kabel minimum. Bisa dilihat dari gambarnya. Yang pertama, kita dapat pilih simpul O secara sembarang sebagai titik awal kita. Simpul yang belum terhubung dan paling dekat dengan O itu adalah simpul A. Kita hubungkan O ke A. Simpul yang belum terhubung dan paling dekat dengan simpul O atau simpul A adalah simpul B. Hubungkan simpul B ke simpul A. Simpul yang belum terhubung dan paling dekat dengan simpul O, A, atau B adalah simpul C. Lalu kita hubungkan simpul C ke simpul B. Simpul yang belum terhubung dan paling dekat dengan simpul O, A, B, atau C adalah simpul E. Maka kita hubungkan simpul E ke simpul B. Simpul yang belum terhubung dan paling dekat dengan simpul O, A, B, C, atau E adalah simpul D. Lalu kita hubungkan simpul D ke simpul E. Satu-satunya simpul yang belum terhubung adalah simpul T. Simpul T paling dekat dengan simpul D, maka kita hubungkan simpul T ke simpul D. Sekarang semua simpul telah terhubung, sehingga solusi ini adalah solusi yang optimal dengan total list yang digunakan adalah 14 mil. Selanjutnya di sini ada 9.5 yang membahas the maximum flow problem. The maximum flow problem itu semua arus melalui jaringan terarah dan terhubung dimulai dari satu simpul yang disebut sumber dan berakhir di satu simpul lain yang disebut titik tujuan atau sink. Semua simpul lainnya adalah simbol pengiriman pulang atau transshipment nodes. Yang ketiga ini arus melalui busur atau arc hanya diperbolehkan ke area yang ditunjukkan oleh tanda panah, di mana jumlah maksimum arus ditentukan oleh kapasitas busur tersebut. Yang keempat, tujuan utama dari maksimum flow problem ini adalah memaksimalkan arus total dari sumber ke titik tujuan, diukur dari arus yang keluar dari sumber atau yang masuk ke titik tujuan. Nah, di sini ada algoritma yang digunakan itu. Pertama, kita cari jalur argumentasi dari sumber ke titik tujuan dalam jaringan residual yang memiliki kapasitas residual positif pada setiap busur. Yang kedua, temukan kapasitas residual minimum pada jalur ini dan tingkatkan arus sebesar nilai tersebut. Yang ketiga, kurangi kapasitas residual pada jalur yang dipilih dan tambahkan kapasitas residual pada busur yang berlawanan. Kemudian, ulangi proses ini sampai tidak ada lagi jalur argumentasi yang tersisa. Nah, berikutnya langsung pengaplikasian algoritma ini. Kita punya bentuk awalnya itu seperti pada di gambar ini. Untuk langkah pengerjaannya ini iterasi pertamanya itu kita pilih satu jalur secara acak. Kita pilih OBET. Dari mana kapasitas residual ini sebesar 5. 5 ini didapat dari minimal panjang-panjang bobot dari sisinya. 7, 5, dan 6. Kalau kita lihat dari gambarnya OBET ini kan O ke B ini nilai 7, B ke E nilainya 5, dan E ke T nilainya 6. Kita pilih nilai paling minimal di antara ketiga ini, pilih 5. Kenapa tidak dipilih 6 dan 7? Karena kita tidak ingin nilai ini dapat menjadi negatif. Selanjutnya, kita kurangi, ini kan awalnya 7, kita kurangi 5 menjadi 2. Nilai 5-nya masuk ke dalam sini, yang tadinya 0 semua. Yang B ke E-nya ini 5, 5 kurang 5, 0, habis. Berarti kita tidak bisa menggunakan jalur B ke E lagi. Nah, terus untuk ujungnya sini udah maksimum. E ke T-nya tadi ini 6, 6 kurang 5, 1, 5-nya masuk ke belakang ini.
Lanjut, iterasi kedua ini kita pilih sebarang jalur lagi. Ini di sini dipilih OA, DT. Nah, pilih minimalnya itu 2. OA itu kan 2 bobotnya. OA itu tadi 5, A ke A ke D itu 3, D ke T itu 9. Nah, untuk minimalnya itu ya 3, sehingga aliran yang dipilih itu sebesar 3. Karena ini 5 kurang 3 jadinya 2, masuk 3 di sini. Begitu juga AD dan DT-nya. Nah, untuk iterasi ketiganya ini kita pilih OABDT. OABDT ini kita lihat lagi OAB, ke T. Nah, untuk minimalnya itu kan ada 2, 1, 4, dan 6. Nah, untuk minimal dari 2, 1, 4, dan 6 itu 1, sehingga kita pilih 1 sebagai harusnya. Itu didapat tadi 1, 3 dikurang, sama seperti algoritma sebelumnya. Itu untuk iterasi keempatnya, tapi lagi jalur OBDT. Nah, ditemukan minimalnya itu sebesar 2. Sebesar 2, maka dikurang hasilnya bakal terlihat seperti di gambar di bawah ini. Selanjutnya untuk iterasi kelima, kita pilih jalur sembarang lagi, OCEDT, itu sebesar 1, OCEDT. Nah, untuk minimalnya itu kan ada 4, 4, 1, 3. Di minimal diantaranya itu 1, berarti kita pilih 1. Sehingga ini 4 kurang 1, ini 4 kurang 1, ini 1 kurang 1, 3 kurang 1. Sehingga akan menjadi graf di bawah ini. Ini di bawah. Untuk iterasi ke-6 kita juga pilih lagi OCET, O ke C, C ke E ke T. Nah, kita dapat minimal di antara garis-garis itu sebesar 1. Kalau untuk setelah dikurangkan, hasilnya akan seperti pada gambar. Terakhir ada iterasi ke-7 itu kita pilih jalur terakhir OCEBD T. OC ke E ke B ke D ke T. Nah, itu didapat minimalnya itu sebesar 1. Sehingga hasil perhitungannya akan nampak seperti pada gambar di bawah ini. Nah, karena tidak ada lagi jalur augmentasinya, sehingga pola aliran saat ini merupakan pola optimal. Bobot, maka maksimum flow problemnya itu didapat di angka 14. Terima kasih. Aduh,